Bu Iput, Ay, kamu bawa pergi Bu Yayan sama Bu Iput dari sini. tolong hati-hati ya. Iya. Ayo, kita pergi dari sini, ayo. Harus, dia menyerang deh. Ini semua gara-gara Malik! Malik udah menghancurkan semuanya! Aku akan membunuhmu, Malik! Aku membunuhmu dengan tanganku sendiri! Rasuki aku! Rasuki aku! Aku ingin membalas dendam! Pak, tolong atuh Pak, jangan penjarain si Adani. Iput mah dah henteu yakin atuh si Adani teh ngelakuin itu gitu. Iput tanya ho si Adani teh orang baik. Ya udah, kalau misalnya ibu nggak mau dari penjara, ibu tinggal transfer 5 juta. Selesai masalahnya. Batunya iput teh aya duit 5 juta tapi teteh bekal iput sabulanan atuh. Aduh. Aduh Pak, jangan Pak. Tapi Bapak teh serius gitu mau bebasin si Adani kalau iput teh transfer? Oh iya dong, ibu transfer sekarang, pokoknya semuanya aman. Iya. Ulah dihukum. Ulah di penjara si Adani. Aduh, kerja saya nggak temukan nama ibu transfer. Ayo nanya. Atosan heula sok. Aduh, kumaha tuh demi si Adani ya teh. Lu kagak boleh percaya begitu aja, Put. Kita kudu tahu dulu kebenarannya. Ntar, kita tanya dulu Dani, bener apa kagak? Telepon gue Yayan sok. Ya Allah, Dani. Kumaha Yan? Kayaknya diangkat. Tuhnya. Ya jelas lah Bu Dani gak angkat telepon. Orang dia lagi ditahan, gimana sih? Allah, Dani. Ada Pak polisi ya. Ku ibu tadi transferain lagi 5 juta ya. Jangan di penjara si Adani. Tah, sok. Ku ibu teh udah ditransfer tah, sok. Tinggali eta mungkinan. Si Adani. Bu Iput, kenapa itu muka ditekuk-tekuk begitu? Aduh, Ada apa? ini mah pik. Lu kena tipu, Put. Lu lihat tuh, tampang-tampangnya kagak ada. Kayak dia berasa abis nabrak orang begono. Siapa yang habis nabrak? Ini kenapa nih Bu Iput sampai nangis begitu? Mau 5 juta. Ditipet 5 juta. Ini semua gegara lu. Barusan ada oknum ngaku-ngaku polisi. Dia telepon Iput. Dia kata lu abis tabrak lari. Nah dia minta tebusan sama si Iput biar lu kagak dikerangkeng bono. Ibu udah transfer 5 juta terus kemana? Saya kagak tahu, HP saya ketinggalan kontrakan. Kagak denger lah. Iput bingung gue bang ngomong kata laki ya tuh ya dah. Udah. Akhirnya dia punya derita tuh. Bu Iput tenang dulu. Masalah kayak begini masih bisa dilaporin ke polisi. Nanti biar dilacak itu lokasi penelponnya. Ya, mudah-mudahan dia nggak pakai nomor yang sekali pakai tuh. Beneran bisa dicek ke polisi. Dan lu hapus dulu tuh. Bisa gawat nih. Kalau Dani ngajak kalian buat laporin aku ke polisi. Ya udah Mas, kan gampang aja handphonenya tinggal kamu taruh aja di rumah kosong. Ya kan? Gak ada bukti dong. Ya sayang dong kalau misalnya handphonenya aku buang. Ya lagian kamu juga gimana sih? Kalau nipu orang ya pakai nomor sekali yang pakai, bukan yang buat dipakai sehari-hari. Gimana sih kamu? Kok kamu nyalain aku sih? Kamu tahu kok dari awal emang aku tuh pakai nomor ini. Lagian kamu nggak ngelarang. Mana sih?
Lagian aku juga nggak akan tahu kan kalau misalnya Bu Yayan itu bakalan ikut campur urusan kita. Sekarang gini aja deh Mas, mending buang aja dulu tuh handphone sama nomor-nomornya. Daripada nanti polisi datang ngelacak kita gimana? Kalian kenapa? Kok mukanya kayak kelihatan panik kayak gitu? Enggak, orang kita nggak panik kok, ini kan kita biasa aja kan. Iya. Mas Aan nggak ngelakuin hal aneh-aneh kan? Kamu tuh bisa nggak sih? Sehari gak usah sujon gitu. Bikin emosi aja. Kamu tuh bisa nggak ya kalau misalnya nggak ngurusin urusan kita? Kalau aku nggak mau kenapa, Mbak? Pokoknya selagi Mbak sama Mas masih tinggal di rumah aku akan pastiin kalau kalian nggak ngelakuin hal aneh di rumah aku. Kenapa? Mau tampar aku? Tampar! Aku nggak takut, Mbak. Kalau Mbak ngelakuin hal kayak gitu, aku semakin yakin kalau kalian ngelakuin hal aneh di sini. Astagfirullah Bu Iput, aku baru dengar nih kalau Bu Iput ternyata kena tipu juga. Jadi gimana Bu Iput jadi lapor polisi? Udah Lik, ibu teh dianterin Yeyen sama si Ada nih gitu. Kita teh bikin laporan kantor polisi. Iya, terus pas dilacak nomor teleponnya, ternyata lokasi terakhirnya itu masih di kampung ini juga katanya. Kok kata Yeyan man ya? Itu mah pelakunya Warhamsi juga. Yang hatinya berbulu begono. Dia mah pasti orang jahat. Tapi Bu Yayan, bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga. Soalnya kan penipu itu cerdik ya. Ya bisa aja dia sengaja buang jejak di kampung kita. Juga sih, Ay. Bener apa kata lu? Tapi Yen, kumaha tuh lamun duit ibu teh teu balik gitu. Ibu teh bisa puasa sebulan atuh Yen. Bisa kurus dia puasa. Enggak apa-apa Bu Iput, nanti Maya siap kok untuk bikin sahurnya Bu Iput. Terus makanan buka puasa Bu Iput juga aku bikinin selama sebulan. Ya ele Maya, puasa beneran dong dia. Udah, buat sekarang kita jadiin dulu semuanya pelajaran. Penipuan kayak gini makin banyak modusnya. Lain kali kalau kita terima telepon, kita harus cross check dulu, dipastiin dulu informasinya. Apalagi kalau dapat telepon yang seakan-akan kita dapat hadiah tiba-tiba, itu juga jangan langsung dipercaya. Tuh, dengerin. Nah, ini tips buat Masnya, buat beli sarapan ya. Kasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama. Saya berangkat ya Mbak. Mas Aan apa-apaan sih? Balikin gak uang aku? Aku pinjam dulu. Boleh? Mas Aan tuh gak tahu diri banget ya. Bukannya cari kerja, malah masih hidup ngaco kayak gini. Harusnya kamu tuh sebagai seorang suami tuh malu, Mas. Masih minta uang ke adik ipar kamu sendiri. Ini bayaran buat kamu ya. Karena kamu nggak pernah hormatin kakak ipar kamu. Apa salahnya sih? Kamu kasih pinjem, nanti juga kita balikin. Ini jahat banget sih. Maaf nih. Apa? Maaf nih, gue masuk nyelonong baik nih. Tapi lu ngotak apa kagak sih? Kalau kata si Kia pelit aja mak lu. Nih lu berdua kagak bakalan ada di mari. Bener pisan eta teh Heni. Kudu nama mah teh mikir gitu, boga salaki pengangguran, cuman benalu eueuh kerjaan gitu kalah dibelaan wae. Saya nggak perlu nasihat kalian ya. Diulik di sini ngapain sih? Pergi. Lu kagak usah pakai ngusir gue bakalan pergi. Kia, lu usir aja nih orang berdua dari sini. Dasar bedalu. Udah. Udah mending kalian balik, Mbak ini udah jangan berantem. Dasar bedalu. Udah balik, San. Balik. Aduh, madi kipe kalau gua kata Maya. Kok ada ya orang
punya kepala nemplok di leher begono. Tapi otaknya kagak ada, macam kayak si Heni sama si Aan tuh. Sarua atuh Yen, Iput kayak keselnya. Lamun Iput jadi si Kia teh, si Heni teh geus dipecat jadi saudara gitu. Mending tebega dulur sekalian eng mah. Biaran. Kapel FM. Waalaikumsalam. Dari jauh kayak ngomel-ngomel aja. Kenapa masih kesel sama penipuan itu? Ih, Neng Maya, kita teh bukan cuma kesel gitu, tapi kita teh kesel sama si Heni jeung si Aan. Kalau gua mah ya, kesel pakai bingit begono. Lu bayangin aja, tadi entu si Aan ngerampas duitnya si Kia. Pas ditegur si Heni bukannya belain, malah dia ampol begono si Kia. Kia bukannya dekat sama kamu ya, Mai? Iya lumayan deket sih. Tapi ya emang yang aku tahu Kia tuh orangnya soalnya baik banget. Kalau aku jadi dia mah udah aku cuekin aja tuh kakak yang kayak gitu. Ngapain aku urusin dia? Mungkin Kia punya pertimbangan khusus kali buat pertahanin mereka. Mungkin dia takut kakak kandungnya hidup susah kalau di luaran sana. Iya ngerti. Tapi lihat kan sekarang apa jadi yang ngelunjak kan? Ih, bener. Jadi kayak benalu begono ngerambat di pohon. Sahkeun. Cukup, jangan dihancurin lagi, cukup. Ini akibatnya lu nggak bayar hutang. Setiap gue tagih lu marah. Iya ya, saya janji saya bakalan bayar. Tolong kasih saya waktu ya. Janji melulu. Hajar juga lu. Udah. sih? Lu campur lu. Mas. Ampun, Bang. Klik. Gue kemarin cuma jalanin tugas gue. Kalau ngejalanin tugas nggak kayak gini caranya, Bang. Gak sampai harus merusak barang orang kayak gini kan jadi ngerugiin orang ya. Kalau dia mau bayar utangnya, gue nggak akan kayak gini. Ki, tolong bayarin dulu dong. Mbak Heni tuh gimana sih Mbak? Udah tau nggak ada kerjaan, kenapa malah terlibat pinjol kayak gini sih? Udah bisa nggak? Kamu nggak ceramah, bayarin. Ini mas aku cuma ada segini, udah ambil aja. Nah, gitu dari tadi, ribet. Hen, sebaiknya kamu jangan terlibat sama pinjol. Kayak gituan cuma ngerugiin semua orang yang ada di sekitar kamu. Bisa nggak? Kalian itu nggak usah ceramain aku. Ya Allah, astagfirullahaladzim Mbak Heni. Lik, maafin Mbak Heni ya. Nggak apa-apa kok. Bahas baksosnya lain kali aja ya. Kita pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Ini kenapa berantakan gini? Ini loh mas, tadi tuh pinjol ke sini, tagih utang. Gimana nih? Kayak kita harus cari cara deh. Gini aja. Gimana kalau misalnya kita Kiki mantep? Soalnya tuh dia bisa tuh ngasih kekayaan lewat jalur gaib. Gimana? Iya, terserah. Mas, kok serem banget sih? Iya. Kok serigala ini gak nyerang kita ya? Mas, kenapa serigala ini malah berbalik arah? Seperti kayak nunjukin kita tuh ke jalan yang lain gitu. Yaudahlah, kita ikut aja. Yuk. Yuk. Ki mantep. Panggil aku Ki Sukmo. Baik, Ki Sukmo. Ki, kenapa tadi serigala itu malah ngarahin kita ke sini? Saya rasa itu bukan serigala biasa ya. Benar.
Mereka adalah para prajurit dari Siluman Serigala Putih. Siluman Serigala Putih lah yang menyuruh menjemput kalian dan menuntun kalian hingga sampai di tempat ini. Karena kalian adalah orang yang terpilih. Sekarang katakan, apa yang kalian inginkan? Gini Ki, tolong bantu kita biar kita bisa cepat kaya raya Ki. Kalian bisa menggunakan ilmu gaib, gendam melalui suara. Kekuatannya datang dari Siluman Serigala Putih. Ki, tolong ajarin kami ilmu gundam tersebut Ki. Kita mau belajar Ki. Baik. Tapi ada satu hal yang kalian harus ingat. Apa itu Ki? Tidak semua orang bisa digendam. Korban yang bisa digendam harus dalam keadaan batin yang sangat lemah. Kenapa Aan sama Henny jalan deketan sama serigala jadi-jadian itu? Apa jangan-jangan Aan sama Henny bakal jadi korban selanjutnya? Aan, Henny, awas! Kalian pergi aja dari sini, biar saya urusin makhluk ini. Alhamdulillah. Hen, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Terus sebaiknya kalian hati-hati kalau jalan malam-malam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kok Malik kayaknya hebat banget ya bisa ngalahin serigala itu? Iya. Kita harus lakukan sesuatu ke Malik. Baru kita tahu dia benar hebat apa enggak. Waktu aku lagi ngikutin Aan sama Henny, aku ngeliat mereka jalan sama siluman serigala itu. Jadi aku pikir, apa jangan-jangan mereka bakal jadi korban selanjutnya. Untungnya aku sempat mereka nyuruh minggir dan berhasil ngadepin mereka semua. Aku bingung deh. Ini kenapa ya? Kenapa persoalan persiluman ini nggak ada habisnya? Seolah mati satu tumbuh 1000. Terus sekarang ada lagi muncul siluman-siluman baru. Kita harus cari tahu tentang ini semua sih. Karena kalau enggak nanti kedepannya makin banyak korban. Iya, Ri. Aku setuju sama kamu. Pokoknya nanti kalian hati-hati ya. Ada apa-apa, kalian kabarin kita. Iya, aku sama ini juga nanti bakal ingetin warga yang lain supaya lebih hati-hati lagi. Oke. Bu Yayan, Rani, ya Allah Bu Yayan, bener kecelakaan. Rani, Ya Allah, tolongin gue Dan. Gue tadi kecelakaan. ya Allah. Mas, kayaknya kamu eksekusi sekarang aja deh. Iya. Halo. Pergi kamu dari kampung ini, Malik. Bismillahirrahmanirrahim.
Malik gak mempan kita Gundam. Kuat banget ya. Mas, kayaknya Malik itu punya ilmu spiritual deh. Makanya serigalanya sampai kalah sama Malik. Dan saya mau ini ya. Yang ini juga boleh lah. Sama ini juga nih ya. Oh, iya, telur, ayam. Oke. Iya. Tapi kayaknya masak capcay enak deh. Aku mau dong sekalian sayurnya, Dan. Ah, iya. Nggak usah. Ikutin saya aja. Saya mau telur balado, telurnya sekalian sekilo. Soalnya saya mau masak juga ayam kecap ya. Dua-duanya aja kali ya, sama capcay juga. Nggak usah. Hah? Nggak usah, ikutin saya aja. Tapi aku pengen masak capcay. Kamu ikutin aku aja. Berarti capcay aja kali Mbak, sekalian, nggak? Nggak usah, itu aja. Iya, telur sekilo ya. Oke, Udah semuanya? udah Mbak. Berapa jadinya? Jadinya 100.000, pas. Bayarin. Udahnya ngatur-ngatur. Ih, minta bayarin juga dia. Ya Allah, jauhkeun atunya ibu teh dari orang-orang seperti itu, gitunya. Udah mah hirup nate numpang gitu, teu boga kaerah, teu tahu diri. Ih, kalau berdoa tuh kudu yang komplit begono. Jadi sepaket. Jauhin juga dari orang-orang miskin yang kebanyakan gaya. Begono. Amin. Udah tadi berapa? 100.000 ya? 100.000, iya. Ini nih aku bayar sekarang Iya. ya duitnya ya. Iya. Makasih banyak ya. Lo, ngapain lo nyuri-nyurin gua? Urusin aja hidup lo. Dia berasa juga lo omongin Put. Atuh Yan, keterlaluan pisan lamun teu ngarasa mah gitunya. Tapi semoga aja setelah ini teh dia teh tobat gitu, henteu nyusahkeun adina terus. Emang iya, begono mustinya. Tahu diri begono. Udah Mbak, daripada ribut, mending kita cabut aja yuk. Kita pulang aja. Wah, apa lo Iya, dia? Hah? Bisa dengerin Mbak ya, iya. Makasih ya Mbak, kita belanja lagi. Rambut aja kriwil-kriwil, dompet aja lempeng baik kayak dompet satpam kedudukan. Udah tuh mul pada bawel banget sih. Ya Allah, nanti pelanggan saya pada kabur semua dimusuhin. Apa nih? Gue kagak musuhin pelanggan lu, gue cuma ngingetin attitude-nya aja. Kagak usah ikut campur, biarin aja. Udah, Obat. Mas, sini deh. Sini. Apaan sih? Udah, cepetan. Sini. Mas, aku tuh lagi kesel banget tau gak sih sama Bu Yayan sama Bu Iput. Masa dia julitin aku? Aduh, lagian kamu ngapain sih? Ladenin mereka. Kan kamu tahu sendiri mereka tuh emang julid. Ya tapi aku gak suka aja, masa aku dibilang numpang lah dan lain-lain. Ngapain sih mereka julitin aku kayak gitu? Mas, pokoknya aku gak mau tahu ya. Aku mau balas dendam sama mereka berdua. Balas dendam gimana? Ya kita bikin korban aja. Dia berdua. Kita gendam mereka. Biar dia kapok. Aduh, jangan deh, jangan ya. Gini, kan Bu Iput yang lemot itu udah pernah. Bu Yayan, aduh jangan. Kamu tuh tahu sendiri karakter mereka gimana kan? Aduh, nanti kalau misalnya kenapa-napa repot urusannya. Gini. Gimana kalau misalnya si Dani aja? Tapi Yayan, kita jadi numpannya. Boleh juga sih si Dani. Soal dia ngeselin banget. Masa belanja segitu doang 100.000? Mahal banget kan? Terus ya, yang aku nggak suka, dia malah belain si Kia lagi. Jelas-jelas enakan masakan aku yang milih. Telur balado, ayam. Masa capcay dibilang enak? Nah, kamu tenang. Kita gudang belanja sekarang. Sabar. Halo, selamat siang. Ini betul-betul dengan Bapak Dani? Kita dari Rumah Sakit Permata Medika.
Tadi Ibu Yen berobat di sini, cuman kebetulan pas dia bilang mau ngurus administrasi, terus tiba-tiba orangnya nggak ada, Pak. Dan kebetulan juga Pak Dani itu dicantumkan sebagai penanggung jawabnya. Tolong dibayarkan segera ya, Pak. Untuk detailnya saya sudah kirim lewat pesan. Oh iya, begitu ya? Hah, dari nada suara lu aja gue udah tahu lu mau nipu gua kan? Hah? Kagak bisa, kagak mempan. Mana buktinya kalau beneran? Hah? Coba lu kirim. Bu Yayan? Dani. Ya Allah, Bu Yayan. Bener kecelakaan. Dani. Ya Allah. Tolongin gue, Dan. Gue tadi kecelakaan. Ya Allah. Tapi gue gak bisa bayar rumah sakit, Dan. Ya ampun, kasihan banget. Gue takut banget, Dan. Iya. Udah tenang Bu Yayan ya. Saya lunasin. Bentar. Iya. Ya udah Pak. Iya, ini saya transfer langsung ya. Iya, kirim nomor rekeningnya. Udah saya kirim semuanya ya. Oke, baik Pak. Uangnya sudah masuk. Terima kasih. Tapi tolong hapus semua data panggilan. Oke? Oh iya. Kalau masih dihapus sih Pak. Iya, tapi sudah saya hapus nih. Udah Pak. Ya Allah Bu Yayan. Bu Yayan, mana tuh orang? Bu Yayan? Lah, ngilang. Bu Yayan? Bu Yayan? Assalamualaikum. Bu Iput. Ada nih kunaon? Bu Yayan kecelakaan. Tadi barusan orang rumah sakit nelpon saya. Katanya perlu bantuan biaya si Bu Yayan nih. Tadi barusan juga datang. Mana tuh orang? Tiba-tiba Maksud ngilang. kamu teh Yayan anu mana atunya? Yayan tetangga kamu atau Yayan tetangga sebelah gitu? Emang ada Yayan yang mana lagi? Itu manusia kan langka, perlu dilestarikan. Nah, pakai ditanya mana? Maksudnya teh Yayan pasti Iput? Si Mak Dikipe? Iya. Ulu ada nih. Kamu teh masih mimpi atau gimana atuh? Yayan mah henteu kunanaon tuh. Yayan mah habis beli gorengan, lihat lagi jingkrak-jingkrak dia teh makan gorengan. Nggak mungkin. Sini, Nggak mungkin. Tadi ngapain tadi nangis-nangis depan saya? Mana perbannya? Wah, kagak bener. Tadi barusan orang rumah sakit nelpon saya, katanya Bu Yayan kecelakaan. Tadi barusan juga Bu Yayan datang ke sini, minta tolong. Wah, lu jangan sekate-kate kalau ngomong. Lu doain yang baik-baik. Soya, Pak Mali, lu ngomong begitu. Iput mah curiga atunya. Kamu teh jangan-jangan kecapean gitu, kurang tidur, jadi we halu. Atau ada nih, jangan-jangan kamu teh henteu make obat-obatan terlarang gitu. Obat-obatan nu araraneh gitu maksud Iput teh. Amin, kagak ada. Orang saya jelas-jelas tadi angkat telepon, katanya Bu Yayan butuh biaya. Nah, tadi Bu Yayan juga nangis-nangis datang ke saya. Dani, gua kasih tahu kagak baik kalau lu pakai obat-obatan. Sayang masa depan lu. Bener. Mending lu cobain singkong, rasa blueberry cheesecake. Enak banget. Apaan sih, orang jelas-jelas tadi Bu Yayan nangis-nangis datang ke sini. Masa saya bohong sih? Agak mungkin saya bohong. Ya elah, secara gua ya. Pan lu tahu gua mah ras terkuat di bumi. Nemu singkong aja gua bisa pargoy. Buset dah. Tuh kan Mas, nggak ada yang percaya kan? Iya. Kalau gitu, kita udah modalin aja. Biar kita cepat kaya. Gak mungkin. Gak mungkin naon? Mana coba ningali? Nih, lihat. Nih, mana? Oh, wawan naon eta mah bener-bener halu Yen, ya si ada nya. Bohong aja lu ah. Beneran tadi ada di nelpon. Mana tuh buktinya? Ngimpi mana mah ah. Ngararajo, kecelakaan. Saya udah transfer lagi. Hah? Lu serius? Iya.
8 juta. 10 juta. Aduh bener. Dani beneran 10 juta. Jadi mana pernah tipu? Aduh Dani, lu ketipu dia yang namanya. Tipu lah ya. Oh Allah Dani, duit sebanyak itu. Sayang banget Dani ya Allah. Udah Pak, udah saya kirim 30 juta ya Pak. Iya, iya, saya hapus panggilannya Pak. Benar saya hapus kok Pak. Bu, sakit Bu. Tika! Tika! Tika kemana? Barusan di sini. Tika! Ya, halo. Apa? Teman saya masuk rumah sakit. Apa? 25 juta. Ya, ya, segera. Saya kirim. Sebentar ya. Sudah Pak, sudah saya kirim. Ya, saya hapus log panggilannya. Bang? Hah? Zeno, kamu selamat? Wah, Zeno, Zeno, Zeno! Tuh, lihat, kamu lihat tuh. Masuk. Ah, gila sih. Ini bener-bener enak banget tuh nggak? Kita nggak perlu kerja keras, tapi bisa dapat duit segini. Ya udah kalau gitu pokoknya kita habisin uang warga sini. Ya? Setuju. Pokoknya kita habisin semua duit warga sini. Dan kita bisa jadi orang paling kaya di kampung ini. Iya dong. Saya kesini mau pinjam uang. Ibu saya sakit. Tabungan saya habis. Tapi Kamu tadi bilang kamu tabungannya habis. Itu karena kamu bantu saudara, kerabat, teman, atau? iya, teman. Teman kamu menghilang. Terus teman kamu setelah ditemukan dia nggak kenapa-napa, dia bebek aja. Dia nggak sakit, dia nggak luka kan? Aku tahu. Kamu bukan orang pertama. Udah 5 orang kesini dan juga mengeluhkan hal yang sama. Iya, beberapa korban ada yang bilang kalau mereka niatnya ngebantu. Tapi ternyata mereka malah dihipnotis. Iya, saya turuti saja. Tapi saya tidak sadar. Uang saya habis. Butuh berobat ibu saya. Kamu tenang aja, kami akan tetap bantu. Makasih. Gue udah kagak tahan Babang Malik. Di kampung mari ya, mungkin ari, mungkin mencekam begono. Jadi gua mau ikut mau ke terminal, gua mau pulang kampung aja biarin. Iya tuh, Ibu juga mau pulang aja gitunya. Ibu teh takut karena tipu, takut sakit, terus mati di dia gitu. Embung Ibu teh. Bu Yayen, Bu Iput, sabar ya. Kalian jangan ngambil keputusan pas lagi takut kayak gini. Kita pasti bisa selesaiin ini semua bareng-bareng kok. Iya Bu, nanti kan pasti saya sama Fahri juga selidikin. Bu Yayan, Bu Iput jangan malah jadian ninggalin kampung kita. Oh, Dani aja mau mudik juga tuh. Loh, dan kamu juga. Iya, mau mudik gue. Jadi pada bareng nggak sama saya nih ke terminal. Ayo, mau balik kampung kan? Iya. Dan kok kamu jadi juga mau pergi gini? Ya, mau gimana, Lek? Sekitaran kontrakan gue udah pada sepi. Udah pada pindah, udah kayak orang ngungsi. Karena pada ketakutan, bahkan pada sampai berantem gara-gara saling tuduh. Bener deh. Kalau gua kata nih Babang Malik, Bang Bro Fahri, ini kampung nih kalau bahasa topnya udah kagak kondusif begono. Udahnya mungkin serem, mungkin mencekam. Gua mah ya amit-amit kalau sampai dapat kecelakaan terus kena tepu-tepu begono. Kagak dah gua. Ya udah tuh Yen, kamu teh buruan hayu beresin barang-barang, kita bareng sama si Adani ke terminal yuk. Yuk. Bu Yayan, Bu Iput, justru karena lagi ada masalah kayak gini, kita harus tetap ada di kampung kita. Kita lawan bareng.
Kalau kita saling jaga kan harusnya itu lebih aman buat semuanya. Iya bener Bu Yayan, Bu Iput. Kalian jangan pergi ya. Banyak-banyak berdoa aja, minta perlindungan. Saya yakin kok masalah ini bukan cuma masalah manusia aja. Bagaimana? Hah? Dan Bagaimana? Gue tanya. Udah kagak jadi nih, gue balik deh. Iya. Ini Bener-bener gue masih takut banget ini. ya kita juga deh kagak jadi mudik ya demi kalian nih ya. Ya, Iput ke sarwa tuh tulusnya. Tapi ingat jagain kita ya kalau ada apa-apa. siap Bu Yayan. Udah sekarang semuanya tenang dulu aja. Kita bakal cari tahu siapa pelakunya bareng-bareng. Hai. Lik, itu Woi. Mbak, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa kok. Tapi cowok tadi kenapa ngejar pacar saya ya? Cowok tadi itu pacar Mbak? Iya, pacar saya. Orang yang tadi udah kabur. Masnya kenapa ngejar cowok saya? Jadi kami lihat dia seakan-akan ngeluarin taring dan mau gigit leher Mbak. Alhamdulillah Bu, kita dapat bantuan dari Yayasan Nur Amanah. Sekarang kita bisa beli obat lagi buat Ibu. Ibu pasti sembuh. Makasih ya, Nah. Astagfirullah. Itu suaranya lagi, Nak. Tenang Bu, saya lihat. Woi, siapapun itu, saya nggak takut. Saya mau hidup tenang sama ibu saya. Pergi dari sini. Pak, kenapa ini Pak? Tadi saya dengar auman serigala. Serigala? Iya. Sekitar sini. Tapi kok nggak ada apa-apa ya? Perginya ke arah mana? Cuman dengar suara doang kita. Astagfirullahaladzim. Nih, setiap kali ada kejadian nggak pernah ada bukti fisiknya. Serigala, gendam telepon. Apa ada hubungannya? Harusnya pasti ada, Ri. Itu yang harus kita cari tahu. Sayang. Hai. Gimana? Kamu udah ambil uangnya? Udah, tapi cuman bisa 10 juta nih. Karena limit hariannya cuma bisa segitu. Nih. Ya nggak apa-apa lah Mas. Lagi pula udah ada yang masuk lagi kok 20 juta ya kan? Serius kamu? Iya. Enak banget nih kalau begini terus. Berarti sekarang aku boleh belanja-belanja dong ya. Aku mau beli skincare, aku mau beli baju, pokoknya aku mau beli semuanya yang aku mau. Ya boleh sih. Tapi kamu tuh merasa nggak sih kalau kampung ini mulai sepi, terus kayak banyak yang pindah gitu? Ya udahlah, ngapain sih kamu khawatirin? Yang penting kan masih ada warga kampung yang bisa kita gendam uangnya. Ya, iya sih bener. Cuman, tapi kalau misalnya kita minta bantuan siluman serigala terus nih, emang nggak ada efeknya buat kita? Udahlah, ngapain sih kamu khawatir? Yang penting kan uangnya masuk ke kita. Pasti juga siluman serigala itu ya, pasti bantuin kita, Mas. Mbak, kamu dapat uang sebanyak itu dapat dari mana? Kenapa emang ya? Lagi pula kan aku nggak akan minta lagi sama kamu. Urusannya apa? Oh ya, punya utang ya? Nih. Nih 2 juta. Itu semuanya kita bayar hutang kita ke kamu. Masalahnya ini uang dari mana, Mbak? Kamu kan nggak kerja. Kepo banget sih. Yuk, sayang. Kita jalan-jalan. Tapi alhamdulillah ya, kampung kita sekarang jadi aman tuh. Berkat Babang Malik sama Bang Bro Fahri Ronda begono. Bener banget. Kalau nggak ada mereka nih, waduh, nih kampung kayaknya kehabisan warga karena balik ke kampung semua. Untungnya mereka bisa
ngarahin warga supaya tetap di kampung kita. Bujuk dah. Roman-romannya belanja mulu lu. Iya. Jangan-jangan lu masih pakai itu ya, lagu lu yang lama. Apaan? Morotin adek lu begono. Sorry ya, kita itu belanja tanpa nebeng siapa-siapa. Oh iya, pakai duit sendiri. Hah? Kerja apa lo? Kerja apa? Rahasia dong. Udah nanti ada yang iri lagi. Ya. Ih, mak dikipil lu ya. Gayanya kan main. Lu tahu dia kerja apa? Agak tahu sih, tapi saya juga penasaran sih sama mereka. Kenapa cuma perkara duit 100.000 doang waktu itu mereka pakai duitnya si Kia? Tapi nih, Api jangan-jangan dia cuma pakai gaya OKB aja begono, orang kaya baru. Padahal mah duitnya boleh pinjem sama adek nih si Kia begono. Tahu dah. Olah Dek Maya, Ibu mau nih seneng pisan atunya eta teh ketemu donatur. Pokoknya mah nanti teh kalau ada donatur lagi Ibu teh mau ikut gitunya. Ibu teh jadi pengen gitu suatu saat kalau Ibu jadi orang kaya gitu seperti donatur. Nyumbang gitu kayak yayasannya. Ngebantu orang-orang nu teu mampu. Oh iya Bu, soalnya mereka tuh seneng banget kalau kita tuh semangat ngelola yayasan juga. Terus mereka juga kalau suka kasih-kasih kisah inspiratif gitu. Jadi aku makin semangat untuk nolongin orang. Tuh nyangka tuhnya seseru itu gitu. Seru kan? Nanti next ikut lagi ya. Astagfirullahaladzim. Bu, kita bantuin yuk. Jangan atuh Neng Maya. Jangan. Ih, Neng Maya. Kata orang-orang, eta siluman serigala teh suka berubah wujud gitu. Tiba-tiba jadi awewe, tiba-tiba jadi lalaki. Padahal mah dia teh siluman serigala, pikarunyaeun gitu. Jangan ah. Bu, nggak boleh berpikiran kayak gitu. Ayo kita bantuin dulu ini. Kamu mah bredgong atuh di bejaan teh. Kita teh ngeliat dengan mata kepala sendirinya Neng Maya. Kalau si perempuan eta teh tiba-tiba berubah wujud gitu jadi serigala. Tunggu dulu deh. Kenapa tiba-tiba bisa ada siluman serigala di kampung kita? Kira-kira ada yang pernah ngelihat orang yang mencurigakan nggak di kampung ini? Siapa tahu aja ya ada sangkut pautnya sama orang itu. Kalau aku sama Bu Yeyen tadi sempat ngeliat sih Bang Aan sama Mbak Heni pulang belanja. Bawa belanjanya banyak begitu ya? Iya bener. Lu tau kagak? Penampilannya menter banget. Udah gitu ya, tentengan belanjaannya. Banyak banget. Kalau gue taksir itu kisaran 5 jutaan dah, begono. Nah, ada 2 kemungkinan tuh. Pertama nih, kayaknya dia masih kumat dah, suka malakin adeknya begono. Tapi kalau dia udah insaf, artinya dia itu pelaku pesugihan nih begono. Bisa jadi eta teh atuh. Kalau dari kejadian yang udah sih, orang yang paling diuntungin dari kejadian kehilangan uang warga biasanya dia yang tiba-tiba mendadak kaya. Iya, benar-benar. Berarti maksud kamu bisa jadi Aan sama Heni yang udah pelihara siluman serigala itu? Masuk akal Bener. sih. Ya, jadi ya bisa aja mereka ngelakuin gendam ke orang supaya bisa mentransfer uang. Terus orangnya linglung. Iya persis kayak yang gue udah alamin. Bisa jadi tuh. Cuman kita belum ada buktinya sih buat ke arah sana. Iya, kita nggak bisa asal fitnah aja dan kita harus cari bukti yang kuat dulu baru kita bisa langsung tanyain ke mereka. Iya. Mbak Heni sama Mas Aan emang mencurigakan sih. Kalau ada kesempatan, aku harus cari tahu. Halo. Halo, Mas Aan, tolong aku Mas. Heni. Hen, kamu kenapa? Hen, kamu di mana? Mas, tolong aku Mas, aku lagi disandra sama debt collector Mas.
Tolong transferin uang ya Mas. Mereka udah kirim nomor rekeningnya Mas. Debt collector? Kok kamu bisa ditahan sih sama dia? Aku belum bisa bayar cicilan pinjol Mas. Tolong transferin. Kalau enggak aku bakalan celaka Mas. Mereka bakal bunuh aku Mas. Ini kamu beneran gak sih? Hen, ini aku nggak lagi ditipu kan? Mana mungkin aku nipu sih Mas. Tolongin aku Mas. Aduh, Hen, Henny, Hen, Seng, kok beneran gak di rumah? Mas, tolongin aku Mas. Mas, tolong Mas. Aku disandra Mas. Mas, ya kolektornya tadi bilang dia udah kirimin nomor rekeningnya Mas. Tolong transferin 10 juta Mas. Aduh, tapi bentar. Seingat aku emang ini pernah pinjol sih, tapi belum lunas. Ya, bentar. Udah aku transfer 10 juta. Tapi inget ya, tolong jangan apa-apain istri saya. Hen? Apa jangan-jangan mereka apa-apain Henny ya? Hah? Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apanya. Kamu tiba-tiba bisa sampai rumah sih? Ya kan emang aku cuma bilang, tuh tadi aku cuma mau ke warung aja Mas. Sebentar aja. Tadi itu ada yang telepon. Dia ngaku kalau misalnya itu debt collector. Terus tadi kamu nangis, kamu sampai video call segala. Itu beneran kamu loh. Ya udah aku transfer aja 10 juta. Kamu transfer 10 juta? Iya. Pinjol aku tuh udah lunas Mas. Kamu tuh kenapa sih nggak hati-hati? Kayaknya Mas Aan kena penipuan deh. Oh iya lagi, bego banget. Soalnya kan zaman sekarang baik banget yang penipuan pakai AI, Mas. Dan itu udah modus penipuan baru. Ya ampun Mas, kenapa sih kamu tuh? Hah? Ledor banget. Padahal aku tadinya curiga kalau mereka udah ngelakuin hal yang enggak. Tapi ternyata mereka korban penipuan juga. Mas, lain kali kalau misalnya ada kejadian kayak gitu lagi, kamu lebih hati-hati ya. Aduh. Mas, kamu itu kan punya ilmu gendam ya, via handphone. Kenapa nggak kamu lakuin sih? Kenapa kamu nggak manfaatin? Ya soalnya tadi tuh keburu panik, jadi aku kepikiran. So tuh bener muka kamu loh video call. Mai, tadi katanya kamu ketemu sama siluman serigala ya? Tapi kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, aku kan langsung lari tadi. Mai, maaf ya aku nggak bisa ngelindungin kamu. Harusnya tuh kamu kalau kemana-mana aku yang nganterin. Mau kamu ketemu donatur kek, mau kamu cuman pergi doang. Biar aku bisa ngelindungin kamu. Apaan sih, gak apa-apa. Lihat sekarang aku kan gak apa-apa. Maaf ya Mai, akhir-akhir ini tuh aku kayak merasa sibuk banget buat ngurusin kampung. Jadi aku nggak bisa ngelindungin kamu. Tapi malahan aku banget tahu sama kamu. Iya, kamu peduli sama orang lain, kamu ngebantuin orang lain. Jadi aku salut sama kamu. Jangan gitu ah, salting. Tapi beneran. Saya kemarin juga kena gedamnya Bu, habis uang saya 5 juta. Padahal uangnya buat bayar sekolah anak. Saya kena 3 juta nih ya, padahal di ATM udah segitu-gitunya udah uang saya. Saya malah kena gendam, sampai jual perhiasan. Ya eleh, ini kalau gue perhatiin mah ya, modusnya Warkamsi itu digendam pakai telepon, begono. Jangan-jangan ini sekampung kita rata tuh kena gendam. Kamu teh bener pisan Yen, tapi Iput mah henteu pernah ngadenge kitunya kalau si Aan sama si Henny teh pernah kena gendam gitu. Bener juga. Gua apalagi kagak pernah ngedenger tuh dia kena tipu begono. Tapi Mas Aan juga sempat kena tipu kok. Hah? Serius? Kumaha kena tipuna gitu? Iya, jadi sempat ada orang yang ngaku-ngaku jadi Mbak Henny dan Mas Aan juga sempat di video call bahkan lihat Mbak Henny tuh disandra. Hah?
Sempet video call, gono. Bisa begitu Iya, ya? emang bener. Tuh kelihatan si Heni, gono. Iya. Atuh kalian tehnya jadi korban eta juga gitu, naon penipuan gitu. Mereka kayak nipu saya pakai teknologi AI deh. Pakai Soalnya teknologi. Mereka tuh mirip banget sama Henny. Pas saya transfer, ya sama Henny dateng. Tuh, kalau begitu ceritanya kira-kira siapa pelakunya? Aduh. Yen, Ibu terasa jangan-jangan pelaku nate etanya dari kampung sebelah kita gitu. Lah iya bener. Iya, jangan-jangan kali ya. Bisa jadi kalau pakai AI mah. Tapi kenapa aku malah kepikiran sama omongan ibu-ibu yang tadi nuduh Mas Aan sama Mbak Heni ya? Motif penipuan yang nimpa Mas Aan juga beda. Kayaknya aku harus cari tahu deh. Oh iya sayang, kamu lagi mau makan apa? Apa aja sayang, yang penting kamu suka. Oke, aku mau order burger, terus aku mau makan Korean food juga. Terus kayaknya kalau misalnya pakai boba juga enak ya minumannya. Boleh tuh, sore-sore gini kan seger, ya nggak? Iya dong, biar kita tambah segar. Mbak Heni sama Mas Aan boros banget sih. Kalau kalian lapar kan bisa beli makan secukupnya aja. Kan uang kita, nggak minta sama kamu kan? Ya karena akhir-akhir ini aku perhatiin kalian sering banget ngambur-ngamburin uang. Lah, terus kamu ngapain ngurusin kita? Iya. Aku gini tuh karena khawatir sama kalian. Apa jajangan Mbak Heni pinjol lagi ya? Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan. Kita itu udah nggak ambil pinjol-pinjol lagi. Udah lunas semuanya. Terus kalau kalian nggak pinjol dapat uang dari mana? Aku lihat juga di rumah terus, kerja juga enggak. Ya terus, kamu juga di rumah aja kan? Ya kan kalau aku ada bisnis online mas, dan kalian juga tahu kan? Ya sama. Kita juga ada bisnis online. Ya udah tunjukin dong ke aku, biar aku tuh nggak curiga mbak. Banyak bacot, sayang. Bawel banget. Hei, kamu udah lama nunggu saya? Enggak kok, baru 5 menit. Kita mau kemana? Jadi ke mall. Kemana aja, saya ikut. Kamu ngomongnya aneh banget sih. Tapi lucu kok. Hai. Lik, itu. Woi. Mbak, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa kok. Tapi cowok tadi kenapa ngejar pacar saya ya? Cowok tadi itu pacar Mbak? Iya, pacar saya. Orang yang tadi udah kabur. Masnya kenapa ngejar cowok saya? Jadi kami lihat, dia seakan-akan ngeluarin taring dan mau gigit leher Mbak. Halo? Hah? Nah, di Pareman. Halo Ibu Iput. Iya. Iya mah Iput atuh. Menang nomor Iput di saha? Mas Aan lagi ngapain ya? Kok kayak baca mantra gitu? Halo? Hah? Nah, di Pareman. Iya teh Iput teh. Henteu salah ningali. Salah ki Iput. Kodaan atuh teh nyarios bade uih gitu. Atuh pan Iput teh biasa ibak heula gitu. Iput teh bisa. Iput! Lu pasti kena gendam nih.
Yen, eta suami Iput, Yen. Si AA teh balik. Astagfirullahaladzim, istighfar lu takbir bisa kagak? Lu lihat tuh, lihat. Astagfirullahaladzim. Takbir. Astagfirullahaladzim. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serigala. Iput lari. Iput. Allahu Akbar. Ayo Put, kita kudu lari. Ayo cepetan. Bu Iput, Hai, kamu bawa pergi Bu Yen sama Bu Iput dari sini. kalian hati-hati ya. Iya. Ayo, kita pergi dari sini, ayo. Pasti, dia mau nyerang Ray. Bismillahirrahmanirrahim. Elik, susul yang lain, Rik. Halo Bu Yen, kenapa? Dani tolongin gua Dan. Gua jatuh nih, tapi gua kagak bawa duit. Ya ampun Dan, lu datang kemari ya, tolongin gua. Waduh, pasti ini penipu yang mau gendam gue nih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, mampus lu, panas lu situ. Gak bisa lu nipu gua. Mau nipu lagi gak bakal mempan. Gila. Dani sekali benar musibah langsung belajar dari kesalahan. Kamu teh kunaon meni seneng pisan? Pasti kamu teh teleponan jeung awewe-nya. Kagak. Saya senang banget soalnya tadi barusan saya ditelepon sama penipu gendam. Terus langsung saya zikirin. Kagak berhasil dia nipu saya. Ih, kamu teh meni pinter pisan atunya. Makin hari teh makin cerdas gitu. Untuk awas Iput semalam Iput teh hampir kena. Oh iya, itu saya tahu tuh ceritanya. Ini sama Malik kenapa nggak ngajak saya sih? Padahal saya juga bisa tuh ngelawan siluman. Ulah tuh ada nih. Yang ada nanti badan kamu termuk gitu, kuas Iput jadi para regel we teh. Ngomong-ngomong si ente udah kesini belum? Pan ini teh udah siang atuh. Lah nanya saya kan bestinya Bu Iput. Atuh kemananya Yeyen teh? Biasa nama nges datang. Gimana kalau kita teh cari Yeyennya? Mau penjualan kamu teh belum rame. Yuk. Yaudah boleh dah, tes kalian saya keliling tuh gak? Bu Yeyen. Yen. Ondang kalah. Beneran jatuh. Ya Allah Yen. Beneran jatuh. Madi rodok lu. Madi gua telepon lu. Gua minta tolong. Lu ngaku-ngaku besti lu. Dimintain tolong kagak mau datang lu. Atuh maneh teh kunaon? Bilang Yeyen penipu gitu. Tadi angkat teleponnya, tadi tulungan. Iya, saya pikir penipu. Tega banget lu Dan. Ya Allah. Emang lu ke hati kagak ada namanya tuh nomor gue. Terus waktu gue nelfon, lu denger gue baca mantra apa gue? Enggak sih. Terus waktu lu lagi ngobrol sama gue di telepon, di depan lu ada siluman serigalanya. Agak juga sih. Ada nih, kamu teh menit tega pisan atunya. Sama si Yeyen. Udah yuk kita bawa ke rumah sakit. Iya, maafin. Saya kan trauma. Naik ke mana mobil? Iya, udah angkat. Di depan ada saya. Gue campur sama sayur Dan. Untung aja dari donaturnya cepet tadi, jadi bisa ke yayasan dulu. Ini ada apa sih? Aduh, kok tiba-tiba perasaan aku nggak enak ya? Gimana kalau ini telepon gendam? Enggak. Tapi kan Fahri juga udah ngingetin ke aku dan ke semua warga di sini kalau emang ada telepon yang mencurigakan, tinggal baca tasbih. Oke, nanti aku coba angkat dulu aja kali ya. Siapa tahu dari donatur. Kalau bukan, kan aku tinggal baca tasbih. Coba deh.
Aku udah siapin acara buat pernikahan dan lamaran kita, Mai. Oh, ternyata kamu tepatin janji untuk ngadain acara lamaran kita. Pasti, Mai. Tapi aku lagi nggak bawa uang, Mai. Kamu bisa kasih uang ke aku? Buat DP gedungnya sekarang juga. Jadi kita nikahannya di gedung ya? Ya. Oke. Aku kira kamu mau yang biasa-biasa aja. Tapi nggak apa-apa kalau kamu mau kayak gitu. Kamu bisa kan kasih uangnya ke aku sekarang? Udah aku transfer ya? Aku permisi ya. Loh, Ri, Mai. udah selesai DP gedungnya? DP gedung? Maksudnya gedung apa? Yang tadi kita bahas di taman itu, kan tadi kita ketemu di taman, terus kita ngomongin, katanya kamu mau DP gedung untuk rencana nikahan sama lamaran kita kan? Aku juga udah transfer uangnya ke kamu kok. Udah transfer. Jadi sebelum kamu ketemu aku, kamu terima telepon? Iya. Astagfirullahaladzim. Mai, itu kayaknya kamu kena gendam telepon deh. Jadi maksudnya yang aku dengar suara kamu itu sebenarnya rekayasa gendam? Iya, Mai. Astagfirullahaladzim. Mai, ini meresahkan banget sih. Aku harus cari tahu. Apa aku matiin aja ya handphone ini? Kenapa sih aku gampang banget kena gendam? Kalau pancingannya pakai Fahri ya udah pasti aku kena lah. Udah duit hilang, tambah malu juga ke Fahri. Tapi kalau donatur telepon gimana ya? Atau kalau Fahri beneran yang nelpon? Aduh, nanti kayaknya aku blok aja deh panggilan dari nomor yang gak aku kenal. Maya? Iya. Kamu kenapa bete kayak gitu mukanya? Iya nih, abisnya aku baru habis kena telepon gendam. Terus yang muncul Fahri lagi, ya kena tipu lah aku. Emang kamu sampai nggak sadar segitunya? Sebelum gendamnya datang, penipuan ngomong apa ke kamu? Aku kurang yakin sih ya kalau bahasanya, tapi pokoknya kayak bukan bahasa Indonesia yang sehari-hari gitu. Ya kayak gitulah pokoknya, aku nggak tahu. Lain kali kamu hati-hati ya, Mai. Iya, kesel banget aku. Ya udah, aku lanjut jalan lagi ya. Yaudah. Hati-hati ya. Iya. Wah, aku ingat. Kayaknya mantra yang barusan Maya omongin itu sama kayak yang aku lihat waktu di rumah Mas Aan ucapin deh. Kayaknya aku harus kasih tahu tentang Mas Aan Kak ini. Ada apa, Ki? Kenapa kamu ngajakin kita untuk ketemu? Jadi Ai, aku mau ngomongin tentang kejadian telepon gendam yang sejauh ini tuh udah banyak banget tipu warga. Aku tuh curiga deh Ai, kalau pelakunya itu Mas Aan sama Mbak Heni. Kamu kok bisa tiba-tiba nuduh mereka? Ya karena aku
lihat sendiri, Ai, mereka tuh selalu punya uang banyak. Dan mereka tuh kerjanya di rumah terus, mereka tuh gak ada kerjaan, Ai. Tiap kali aku tanya, mereka tuh selalu terkesan kayak menghindar dan marah-marah. Ki, kayaknya itu nggak bisa kita jadiin bukti kalau emang Aan sama Henny pelakunya. Karena sekarang emang juga udah banyak warga yang kerjanya dari rumah. Bentar, aku punya satu alasan lagi. Barusan aku juga ketemu Maya, dan dia juga abis kena telepon genggam. Dan kalian tahu, Maya juga cerita, kata-kata yang dikeluarin dari penipu lewat telepon, itu tuh sama banget kayak kata-kata yang aku dengar dari Mas Aan. Ya kita bakal lebih telusurin Aan sama Henny lagi sekarang. Tapi kami butuh bantuan kamu, Ki. Kita butuh akses buat ke rumahnya mereka. Oke, kalau gitu aku kasih kuncinya aja ke kamu ya, Lip. Soalnya aku juga harus pergi. Ya udah kalau gitu. Buat sementara kamu ke yayasan aja. Lebih aman buat kamu di situ. Oke, kalau gitu makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang lagi kamu lakuin? Ternyata benar. Kamu yang selama ini udah nipu warga kampung. Nah, sekarang kamu harus ikut saya. Warga harus tahu kelakuan kamu. Lepasin! Lepasin! Mau pergi kemana kamu, Mas? Aku sekarang udah tahu semua kelakuan kamu sama Henny. Dan kamu harus tanggung jawab sama semua warga yang udah kamu tipu, Mas. Dasar lagi kurang ajar. Siluman kajajaden siapa teh? Hah, jadi-jadian. Jaden. Jadian ya. Lepasin! Mas, Mbak, kalian tuh mau ngapain aku sih? Kita itu mau bikin kamu buat tumbal serigala ini. Mbak, kamu tega banget sama aku. Bisa-bisanya kamu numbalin adik kalian sendiri. Kalian sadar, Mbak. Mas, kan kalian waktu itu salah. Tolong lepasin aku. Tolong! Mending tuh kamu simpen tenaga kamu. Karena bentar lagi itu siluman serigala bakal serang kamu. Kamu bakal jadi tumbal. Dadah. Kita harus segera cari Aan pokoknya. Jangan sampai ada warga yang jadi korbannya lagi. Berarti bener, Lik. Pelaku gendamnya itu Bang Aan sama Mbak Henny. Astagfirullahaladzim. Iya, Dan. Tapi kita masih harus cari bukti lagi supaya bisa ngasih tahu warga yang lain. Nyari bukti gimana nih, Rik? Rik, mana deh?
Gimana ini? Kayaknya kita harus keluar daripada Malik nanti kalian serigala itu. Bantu lepasin ini dulu. Astagfirullahaladzim. Siapa yang lakuin ini? Kerjaan kakak nggak tahu diri. Dani, Fahri, mending kita bagi tugas aja. Dan kamu cari Aan ke rumahnya biar aku cari keliling kampung. Kamu, Ri, kamu pastiin Kia aman. Ayo, Dan. Han! Han! Ih, gue ngikutin lu. Lu ngapain di rumah Aan? Jadi we kita teh ikut ke sini, aya naon? Saya lagi nyari Aan. Ternyata orang yang selama ini nipu kita lewat telepon itu si Aan sama si Heni. Dan kayaknya mereka berdua ada hubungannya sama si Luman Serigala. Wah, benar lu. Jadi benar atuh yang nipu kita teh bukan orang kampung sebelah, tapi orang kampung kita sendiri alias Yaan. Iya. Ini pan kita udah jadi korban nih. Kita kudu bantuin elu. Nah, terus gimana atuh Dan? Kita teh harus ngapain gitu? Ya udah. Karena dia kagak ada di rumah, saya coba cek ke dalam kamarnya. Siapa tahu saya nemu buktinya. Tunggu sini. Tuh kita nunggu di sininya. Ya. Ada nih. Cepetan. Gawat. Ih. Nah, kan? Ini nomor orang yang udah nipu kita. Cuma beda nomor belakangnya doang. Iya teh nomor yang ngehubungin Iput atuh. Berarti iya teh bisa dijadikan bukti nyata kalau dia teh bener-bener penipu nak. Memberikan tumbal. Jadi, anggap saja istrimu sebagai pengganti. Sebagai balik. Dia mudah menghancurkan semuanya. Kamu harus mati, Malik. Aku sendiri akan membunuhmu. Rasuki aku. Rasuki aku. Aku ingin membuat dendam. Baiklah, karena aku sudah mendapatkan tumbalnya, aku akan membantumu dengan kekuatanku. Bawa Malik ke sini. Mas Aan? Ya. Bawa Malik ke hadapanku. Aku akan menghabisinya. Gara-gara ini semuanya hancur. Heni mati. Itu bukan salah Malik, Mas. Tapi itu salah Mas Aan sendiri karena Mas Aan bersekutu dengan makhluk gaib. Dan itu resiko yang harus kamu terima. Banyak omong. Kalian gak akan bisa pergi dariku. Kamu bisa jadi umpan yang bagus untuk memanggil Malik kemari, Maya. Raden Maya. Astagfirullahaladzim, Mai. Mas Aan. Berhenti ya, Mas. Mas Aan udah dikepung. Tolong nyerah, Mas. Aku ada ide. Gimana kalau kita rendam tali ke dalam air zam-zam yang udah didoain sama Fahri? Udah gitu kita gunain tali itu untuk ngikat serigalanya.
caranya supaya Aan mau keluar tanpa dia tahu kalau dia lagi dijebak. Mungkin aku bisa jadi pancingannya. Boleh, tapi kamu jangan sendirian nih. Aku temenin kamu. Ini kalian yakin? Ya udah, saya bakal minta tolong sama Dani, sama warga lain juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa manusia kejadian? Fahri, hati-hati! Sakon siapa teh? Hah? Siluman kajajaden siapa teh? Hah? Jadi-jadian? Jajaden. Jadian. Ih, lu diem, jangan berani-beranian lo sama siluman. Kita teh harus bantuin atuh ya. Kita bantu doa aja. Mas Aan, Mas tolong berhenti. Ai ini ada tuh ai. Awas, ai lari ai. Ri, kita coba ikat lagi serigalanya. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yasfahu indahu illa bi izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa kursiyus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Rasain, siap. Lepasin! Kamu harus mati, Malik. Om Sangkan Paraning Dumadi. Om Sangkan Paraning Dumadi. Om Sangkan Paraning Dumadi. Ya! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
lagi tuh serigala? Kak, Dina kuburan si An. Serem amat sih. Oh iya, dari sini nih. Ih, serem pisan atuh. Udah kita pulang aja yuk. Udah. Jangan pada takut ya. Kita serahin aja semuanya sama Allah. Harusnya kejadian kayak gini kita perbanyak berdoa agar dijauhkan dari segala gangguan. Dan kalaupun ada gangguan kita bisa diberikan perlindungan. Amin. Kita doain sama-sama ya.